Kabupaten yang dikenal dengan wisata, pertanian, dan kebudayaannya. Salah satu kebudayaan yang terkenal ialah Reog Ponorogo. Inilah Ponorogo. Kembili dan korobengu menjadi komoditas yang dibudidayakan di Ponorogo. Salah satunya di Desa Panda. Desa yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Didukung dengan kondisi lahan yang baik, pengairan yang memadai, dan perawatan yang rutin, menjadikan Kembili dan Korobengu tumbuh subur di Desa Panda. Dengan produktivitas Kembili dan Korobengu yang melimpah, menjadikan kedua komoditas ini sebagai solusi untuk mempertahankan ketahanan pangan. Kembili itu kandungan yang terbesar adalah pati, sehingga dia bisa menyediakan kalori, ya. Akan tetapi sesungguhnya yang lebih penting daripada pati adalah ada komponen-komponen yang bisa mendukung kesehatan. Misalnya ada satu komponen di situ yang namanya pati resisten. Kandungan pati resistennya tinggi dan itu bermanfaat untuk menurunkan kadar gula darah atau menjaga kadar gula darah. Oleh karena itu pada zaman dulu ada kearifan tradisional untuk kesehatan. Pada usia 40 orang biasanya melakukan diet ngerowot namanya. Dia hanya makan umbi-umbian. Salah satu alasannya adalah itu. Alasan yang kedua, di dalam umbi kembili juga ada antioksidan. Antioksidan ini sangat penting untuk menghindari kerusakan sel karena tua. Lama-lama sel akan menua dan itu akan rusak. Oleh karena itu, kerusakan itu bisa dicegah atau diperlambat dengan adanya antioksidan. Kandungan antioksidan pada kembili lumayan tinggi. Ya. Selain itu adalah di dalam umbi kembili ini ada komponen-komponen yang bisa menaikkan produksi sel imun. Jadi bisa meningkatkan imunitas. Nah, inilah beberapa manfaat kesehatan kembili. Ini yang akan kita tuju untuk meningkatkan imunitas masyarakat dengan mengkonsumsi kembili menggunakan cookies, ya, karena cookies lebih praktis. Nah, bagaimana dengan korobengu? Korobengu ini juga banyak sekali dikaji orang. Dia mempunyai kadar antioksidan yang tinggi, dia mempunyai antitripsin. Antitripsin adalah suatu aktivitas yang bisa menghalangi penyerapan lemak. Ini bagus, ini bisa untuk orang yang diet ingin mempertahankan berat tubuh, ya, ataupun mengurangi berat tubuh. Dan yang menarik lainnya selain antioksidan, kemudian ada antitripsin, juga dia ada aktivitas hipolipidemik, ya, yang artinya menurunkan kadar lipid atau lemak di dalam darah. Ya, selain juga tadi ada namanya hipoglikemik, jadi menurunkan kadar gula dalam darah. Jadi baik untuk orang diabetes atau mencegah diabetes. Dan yang lebih menarik lagi menurut saya adalah dia mempunyai aktivitas anti pikun. Dia bisa melindungi sel saraf dari kepikunan. Nah, itulah semuanya yang kemudian diramu dalam penelitian ini menjadi cookies itu. Mudah-mudahan ini bisa menambah kesehatan masyarakat. Dengan berbagai potensi yang beragam, namun masih terdapat kasus gizi buruk yang ada di Ponorogo. Kasus gizi buruk sampai saat ini kurang mendapat perhatian, baik itu dari keluarga ataupun desa. Solusi yang ditawarkan untuk mengurangi masalah tersebut adalah dengan peningkatan ketahanan pangan, dengan cookies komposit kembili dan fermented or germinated korobengu pada Karang Taruna Desa Panda, Kabupaten Ponorogo.
Saya Ketua Karang Taruna Desa Panda yang menjalin mitra dengan mahasiswa PKM Pengabdian Masyarakat Universitas Trunajaya Madura tahun 2021. Ya, tentunya ada untuk dari mitra, yakni yang pertama, karena desa kami ini merupakan desa yang pelosok, itu kami terkendala dalam sinyal. Dan juga latar belakang dari peserta yang mengikuti PKMPM dari Karang Taruna Desa Panda sendiri itu berasalkan dari berbagai latar belakang, yakni ada yang bekerja, ada yang masih sekolah, dan juga ada yang sudah mengurus rumah tangga juga. Maka dari itu kendala yang kita alami yakni untuk berkoordinasi dengan peserta, yang mana dalam waktu luang dalam peserta itu berbeda-beda. Mungkin itu saja untuk kendala yang kami alami dalam sosialisasi online. Baik, untuk pelaksanaan kegiatan offline selama 2 hari dari kami mitra Karang Taruna Desa Panda menilai sudah cukup baik dengan penerapan protokol kesehatan di dalam masa pandemi, dan juga peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi pun juga berantusias untuk mengikuti dari segala materi, dan dari peserta sendiri juga mendapatkan feedback yang baik dari kegiatan tersebut, apalagi ditambahi dengan pelatihan offline dengan cara memasak gembili juga yang mampu menambah pengetahuan dari peserta. Mungkin itu saja dari pelatihan offline dari mitra Karang Taruna Desa Panda. Ya, tentunya dari mitra mendapatkan ilmu baru, Mas, untuk pengolahan gembili, karena di Desa Panda ini kebanyakan dan mayoritas gembili itu sangat banyak. Dan tentunya dalam pengolahan yang baru ini mampu untuk mendapatkan produk baru di Desa Panda ini, sehingga dapat menjadikan produk desa yang berkualitas dan mempunyai nilai jual tinggi. Itu, Mas. Baik, Mas, kami melalui Karang Taruna Desa Panda memiliki program untuk keberlanjutan, yakni dengan mengedukasikan dan memberikan pelatihan kepada seluruh anggota Karang Taruna kami yang berjumlah 40 peserta, dan juga nanti akan kami menjalin kerjasama dengan unsur-unsur lain yang berada di Desa Panda untuk pengembangan produk gembili yang telah kami dapatkan ilmunya dari PKMPM Universitas Trunajaya Madura ini. Melihat potensi gembili, produksi gembili dan juga korobengok yang ada di Ponorogo, saya kira kita harus berpikir bagaimana menjadikan daerah ini, Ponorogo ini mungkin menjadi sentra produksi makanan fungsional, terutama yang berbasis gembili dan korobengok, dengan tidak menutup potensi yang lain. Ya, saya kira ke depan yang diperlukan adalah bagaimana mengindustrialisasikan ini, memasyarakatkan produk ini, dan mungkin juga harus bekerja sama dengan Pemda dan pemerintah setempat untuk menjadikan produk ini menjadi produk unggulan. Karena sekarang yang dicari masyarakat adalah bahan-bahan lokal yang mempunyai manfaat untuk mendukung kesehatan.